aku kan maunya penyampaian aku nih nyampe nih, audiens paham, tapi kan ternyata audiens nggak paham. Jadi aku lebih banyak self kritik, kayak apa yang salah di ngerasa, hah kok gini gitu. Cuman kalau pernah yang lumayan sedih mah itu tapi emang jahat sih. Jadi belum lama waktu itu belum lama almarhum abahku meninggal, terus ada yang komen, si Gumaela nih jadi stres gara-gara bapaknya meninggal, pokoknya atau semacam kayak gitu. Itu aku kesel banget. Ya, dia menganggap aku orang gila. Oh, okay. Jadi ada nih, ada haters yang Cek. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung gas saja. Jadi sebuah social construction kan. Sama kalau saya tuh sering kasih analogi gini Mbak, kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Tetap orang yang waras disebut orang gila kan. Karena majority-nya emang begitu gitu. Which is di kita ngomongin ini mungkin 9 banding 1 ini gitu. bisa jadi. Ya kan? Nah, saya komain gini. Argumen apa ketika ada orang yang nanya, "Melo, sekarang kayaknya nggak beres deh Islamnya gitu, atau lu kan melanggar perintah agama gitu, atau macam-macam lah ya." Dengan kan sekarang tuh sering banget ya kayak seakan-akan pengen ngasih tahu atau dengan kata-kata sekedar mengingatkan gitu, itu yang nyebelin banget gitu. Ya banyak kok yang ceramahin aku. Jadi tiba-tiba semua orang jadi penceramah gitu. Argumen apa yang biasanya Mbak Mela sampaikan kepada mereka ini yang tiba-tiba jadi polisi-polisi agama gitu? Aku jarang ngasih penjelasan sih, karena pertama aku nggak ngerasa aku butuh orang-orang untuk memahami aku. Oke, nice. Jadi kalau misalnya aku disalahpahami, ya udah gitu. Aku nggak punya kepentingan untuk dipahami atau memahamkan mereka tentang aku, karena kan sebenarnya nggak penting. Nggak penting, urusan dia juga ya. Apalagi yang nggak kenal ya, nggak kenal juga gitu ya. Oh benar-benar. Nice. Yang penting itu kan berdamai sama keluarga dekat gitu. Gimana mereka tetap mau nerima aku gitu. Makanya aku sih biasanya aku cengengesan aja supaya suasananya nggak tegang. Iya. Kalau ketemu ke keluarga atau siapa gitu, oh kamu nggak pakai kerudung itu, malu sama ini. Enggak, emang aku malu-maluin orang, rambut aku cantik gitu. Rambut aku bagus kok gitu ya. Malu-maluin. Benar. Bawa bercanda aja supaya cair, dan aku berharapnya sih lama-lama orang-orang yang penting buat akunya nih, ya lama-lama nggak peduli dan bisa menghargai aku apa adanya aja. Iya sih. Ya kita penting juga memaklumi strata rata-rata IQ yang 78,4 kan rada-rada susah untuk masuk ke hakikat gitu ya. Iya, berpikir abstrak itu susah. Dan masuk ke dalam analogi, perumpamaan yang melepas dogma dan doktrin, yang ngedepanin kebiasaan, yang ngedepanin ego gitu ya. Dan kita tahu bahwa tafsir itu kan nggak ada yang absolut lah. Betul. Quote and quote gitu ya. Artinya ya balik lagi gitu. Nah, terus udah tuh ya, lepas apa dan lain-lain. Before dan after, apa perbedaannya di diri aku? Ya, aku merasa happy konten karena aku merasa otentik aja. Nice. Otentik. Nice. Aku merasa aku lebih terasa seperti diri aku ketika aku merepresentasikan aku tanpa jilbab gitu. Oke. Karena tapi masih ngajar ngaji sekarang? Jadinya enggak. Aku mau belajar ngaji dong. Boleh. Ya. Aku beneran pengen, aku tuh pernah belajar ayat bil ayat lama Mbak, dan aku pembelajar, aku senang banget juga sih untuk nah maksudnya ini kan hal yang menarik gitu ya, maksudnya gini, once kita berbicara Quran itu sebagai hudalinas itu kan berarti kan universal gitu ya, bahwa concernnya kan bukan terletak pada siapanya gitu kan. Saya juga sering dinyinyirin bahwa masa pesulap bawa Quran gitu misalnya ya, terus saya bilang kalau saya dapat petunjuknya dari situ, why gitu. Dan saya rasa ketika itu menjadi the way of life kan jadi sesuatu yang membuat saya juga dapat insight gitu. Kayak jadi abis gitu udah nggak ngajar lagi ngaji. Mungkin sekarang bentuknya di Forbidden Question saja, di YouTube aja. Oke. Nah, after authentic ini apa tuh Mbak yang dapat? Maksudnya kan setelah authentic merasakan konten gitu, menjadi apa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupannya Mbak? Afternya gitu gimana? Lebih ringan sih, nggak ada kayak lebih ringan dalam arti kayak krisisnya udah lewat gitu. Jadi aku udah, jadi jawaban dari krisisnya itu ya aku lepas, maksudnya aku lepas. Cenderung aku stay true to myself.
Oke. Dan ngelihat sekarang kalau kita ngomongin tentang si kerudung ini di masyarakat kita gitu ya, ada fashion, ada passion. Oke. Once orang melakukan karena takut lah, karena apa dan lain-lain, itu kan udah menjadi social belief gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks ini hal yang private kan, udah pasti gitu. Nah, dari perspektif setelah ngebuka ini bahwa value manusia tidak terletak dari kainnya gitu. Nah, gimana sih untuk kita bisa memahami bahwa ya quote and quote bukan masalah kainnya gitu. Kan sekarang gini ya Mbak, misal orang yang paling atau pakaian yang terbaik itu takwa. Betul. Oke. Dan inna akramakum indallahi atqakum, takwa juga kan. Dan takwa itu nggak peduli dalam tanda petik ya, mau pakaian kamu apa kan, dalam tanda petik gitu. Nah sekarang let's say misalnya gitu ya, kalau kita bicara iya sih takwa, tapi kan secara simbol Islam ini jadi wajib gitu. Nah gimana Mbak Mela untuk bisa membuat satu synchronize antara ketakwaan dan kewajiban, dan kita bisa mengedukasi bahwa ini adalah pilihan gitu, gimana? Ini emang agak susah sih, tapi kita harus sadari bahwa wajib, bahkan ya wajib itu pun masih apa ya, masih spektrum gitu. Ada yang bilang kayak wajib mutlak, ada yang anjuran, ada yang ya sunnah, atau bahkan nggak berarti apa-apa gitu. Ada yang menganggap jilbab itu mubah aja karena jilbab itu adalah pakaian budaya Timur Tengah pada saat itu. Saat itu, oke. Itu harus dipahami bahwa fatwa itu bisa beragam. Dan fatwa itu anjuran. Fatwa itu lebih ke pembacaan terhadap teks sih. Jadi kayak berdasarkan teks ini sholat itu wajib gitu. Nah, fatwanya itu sholat itu wajib gitu. Oke. Jadi kayak fatwa itu apa ya, produk hukum lah, produk hukum fikih. Oke. Nah, jadi fatwa itu bisa beragam, tergantung pembacaan ulamanya, dan bisa juga tergantung konteks ininya, konteks budayanya. Mungkin ketika perintah jilbab turun di tanah Arab sana, ketika Nabi berdakwah, orang nggak ada resistensi untuk kenapa harus pakai jilbab ya, karena orang-orang udah pakai jilbab. Orang yang Yahudi Nasrani juga pakai jilbab gitu. Bukan hal yang aneh gitu ya. Bukan hal aneh gitu. Jilbab memang bagian dari pakaian mereka sehari-hari gitu. Oke. Dan dengan kondisi gurunnya misalnya, kondisi panasnya gitu misalnya, ya kan? Panasnya di tanah Arab sana kan panasnya kering. Kalau nggak ditutup tuh kulit kita kayak kering meletak gitu. Beda sama panas di Indonesia tuh panasnya gerah, bikin keringetan. Kalau di Arab kita misalnya buka ciki itu, kita biarin berhari-hari nggak bakalan melepas karena udahnya kering. Beda sama kita di sini yang lembab, humid, udahnya lembab gitu. Jadinya keringetan. Nah makanya mungkin konteksnya di Indonesia setelah jilbab ini jadi dress code di Indonesia itu dress code deh. Ya oke. Jadi ada resistensinya gitu. Kenapa harus pakai jilbab? Nah makanya aku pernah nonton, lupa nonton random. Ada orang Thailand bilang, padahal di Indonesia sama di Thailand tuh iklimnya sama ya, tapi orang-orang Jakarta pada pakai tuh pada pakai kerudung gitu. Dia yang biasanya kayak pakai celana atau rok nanggung gitu, pakai baju pendek biasa, jadi ngerasa kayak terekspos banget. Tapi kan gerah gitu. Iya. Ya balik lagi juga bicara ke situ. By the way, ada nggak sih ulama yang sangat santai banget untuk bicara bahwa ya ini bukan restriksi harus begitu? Ada nggak sih? Ada ya? Oke. Nah ini kurang populer kayaknya. Kurang populer. Karena tidak dipopulerkan ya. Karena tidak dipopulerkan dan yang kadang orang miss itu, kita ngelihat agama itu kan sebagai produk nilai gitu ya, produk moralitas. Nah, cuman yang kita lupa adalah melepas nilai budaya dari agama itu gitu. Jadi kayak yang ini nih bagian dari ajaran agamanya atau nilai budaya setempatnya gitu. Iya kan? Yang agak susah dilepas karena kacamata konteks historis itu PR yang berat ya. Betul. Ya maksudnya bacaan yang tidak mudah gitu. Maksudnya Nabi Muhammad sikat gigi pakai siwak.
budaya, ajarannya bersih. Bukan berarti kita sekarang ngikutin Nabi Muhammad harus pakai siwak kan? Betul. Ada tuh aku bikin konten kan kalau misalnya kita megang najis mughaladzah gitu, terus kita cuci tangan, abis itu cuci tangan aja pakai sabun. Terus ada yang marah-marah, dari mana kamu ambil cuci tangan pakai sabun, cuci tangan tuh pakai tanah. Iya, waktu itu kan belum ada sabun ya. Aneh, iya sih. Nggak aneh sih ya. Enggak, ya udah, kamu kalau mau cuci tangan pakai sabun boleh. Iya. Kalau mau cuci tangan pakai tanah ya boleh. Iya sih, benar juga ya. By the way, aku ada teman gini Mbak, dia udah sama dokternya dibilang emang penutupnya itu ngebuat vertigo. Oke. Karena memang ada something aja ya. Tapi karena beliefnya yang dahsyat banget, dia membiarkan dirinya vertigo, yang penting dipakai aja si kerudungnya gitu. Iya, jadi mungkin dianggapnya itu bagian dari cobaan gitu, bagian dari ujian. Nah, dan nggak ngerti kenapa ya religious people tuh pengennya tuh hidupnya tuh kayak harus susah gitu. Bahwa kalau aku susah tuh aku akan mendapatkan yang lebih baik nanti di akhirat gitu. Kayak nggak boleh seneng, nggak boleh kelihatan cantik, terus nggak boleh kelihatan, ya maksudnya kayak yang harus menderita gitu. Gimana tanggapannya? Memang kan kalau seperti pakar-pakar baik yang bilang agama itu fenomena budaya di Indonesia karena itu bisa ngasih kayak coping mechanism manusia supaya gak menderita amat gitu. Misalnya ya nih hidupnya menderita, miskin, tapi nggak apa-apa, nanti setelah mati masuk surga abadi. Setelah nanti gitu ya. Kalau ada ya. Iya. Emang kebanyakan gitu. Dan menariknya lagi ada loh penelitian tentang learned helplessness ini. Tentang apa sih? Learned helplessness, jadi kayak apa ya? Gampang pasrah. Pasrah dengan sengaja gitu. Pasrah dengan sengaja, oke. Itu kebanyakan dari orang-orang yang religius, misalnya perempuan-perempuan yang korban KDRT dan pasrah, atau berada dalam kemiskinan ekstrim atau diopresi secara ekstrim, dia ngebiarin dirinya, sebenarnya ada tuh celah dia bisa keluar dari situasi yang bikin dia menderita, tapi dia tidak persisten itu untuk keluar. Nah, biasanya orang-orang kayak gitu orang-orang religius. Memang kayaknya religiusitas dan pembiaran diri dalam penderitaan itu emang korelatif ya. Oke. Anyway, at least udah punya putra putri, let's say ya, ke anak gitu, apa yang akan dilakukan tentang ini? Cewek akankah menyuruh dia atau membebaskan atau apa? Aku akan minta dia baca konteks. Kalau misalnya di lingkungan yang bukan di dogma gitu, tapi lebih di konteks. Kalau misalnya kamu hidup di tengah-tengah orang yang punya pikiran ya wajar aja kamu digituin orang pakai terbuka, berarti kamu harus tertutup karena itu tempat yang gak aman. Kalau di tengah orang-orang yang bisa kan serem ya, kayak laki-laki, makanya kalau ada perempuan yang di-harass, terus dia menganggap itu wajar karena perempuan itu terbuka. Nah, kalau tinggal di tempat yang kayak gitu, maka harus tertutup. Ya tergantung situasi. Betul. Emang harus baca konteks. Tapi kalau misalnya di tengah orang-orang yang bisa lebih dewasa, yang lebih bisa memanusiakan manusia, ya nggak apa-apa, santai. Kalau di kita memanusiakan manusia nggak? Tergantung tempat juga. Masih tergantung tempat. Tergantung ya. Oke. Anyway, pernah dapat nyinyiran apa Mbak yang lumayan mengganggu, membekas dan banget gitu? Atau udah biasa? Relatif udah biasa, tapi yang awal-awal ada kaget dong. Kagetnya nggak kaget karena kebanyakan tuh nggak nyambung sih. Jadi lebih ke, bukan kaget ya, lebih ke frustasi. Aku mikir apakah delivery aku salah gitu, maksudnya ternyata yang aku kan maunya penyampaian aku nih nyampe nih, audiens paham, tapi kan ternyata audiens nggak paham. Jadi aku lebih banyak self kritik, kayak apa yang salah di penyampaian aku gitu. Lebih di situ. Terus sama kaget, sebenarnya kayak lebih aneh aja sih. Lebih ngerasa
hah kok gini gitu. Cuman kalau pernah yang lumayan sedih mah itu tapi emang jahat sih. Jadi belum lama waktu itu belum lama almarhum abangku meninggal, terus ada yang komen apa ya, nih si Kumaila nih jadi stres gara-gara bapaknya meninggal, pokoknya atau semacam kayak gitu. Itu aku kesal banget. Jadi stres maksudnya apa kaitannya sama ini? Enggak, dia menganggap aku orang gila. Oh, oke. Jadi ada haters yang melihatnya aku tuh orang gila, makanya aku ngonten Forbidden Question tuh pemikiran orang gila gitu. Iya, di situ dia bilangnya gitu, stres nih gara-gara bapak meninggal, dan itu dia komen gitu belum lama habis bapak meninggal, jadi itu lumayan kena. Kayak aku marah gitu. Tapi biasanya sih selain itu aku ngadepin komen sih relatif biasa aja ya. Oke. Nggak dirasa-rasa. Tapi kalau ngelihat dari komentar-komentar let's say di Forbidden Question atau dengan konteks ini, mana yang lebih banyak negatif komen atau positif komen? Awal-awal proporsinya kayaknya 90 negatif, 10 positif deh. 90 negatif? Oh ya, kita kayaknya senasib. terus awal isinya makian semua. Cuma kesini kayaknya penerimaannya lebih bagus kok. Iya. Mungkin juga karena aku udah nyampeinnya cukup banyak gitu. Orang kalau beneran orang nyimak, dia bisa menyimak dengan lebih komprehensif juga gitu. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa.